tiba-tiba tuh Mas Tio tuh kayak kepalanya ke samping gue gini, terus ngomong gini, pacar lo pendek, agak hitam, botak ya? refleks gue nengok ke belakang dan emang gak ada yang gue lihat karena kan tirainya ketutup rapat. Assalamualaikum, selamat datang di cerita malam ini. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi. Silahkan gunakan headphone atau headset agar Anda bisa merasakan apa yang kami rasakan. Selamat merasakan. Jadi kan Bajang, makhluk yang ditaruh di kamar gue waktu itu kan, gue ada pernah nanya juga tuh sama Mas Tio, kenapa itu ditaruh di situ. Terus dia cuma bilang ya nggak ada, dia tuh cuman buat ngeliatin lo aja, lo yang ngapain, lo sama siapa. Dia cuma pengen tahu aja gue tuh di rumah ngapain. Jadi ngawasin gitu ya? Iya, dia emang ya yang obsesi aja gitu Bajang. Dia cuman pengen tahu gue ngapain. Nah, gue sih akhirnya kayak flashback, gue kayak mikir selama gue pacaran sama dia selama 3 bulan itu emang gue ngerasanya di kamar itu tuh agak aneh. Gue tuh bisa keringetan banget, tapi serba salah. Kalau gue pakai selimut gue tuh ngerasa kepanasan, tapi kalau gue nggak pakai tuh gue kedinginan. Jadi tuh dulu gue sempet pakai selimut tuh cuman setengah. Ya sepanas-panasnya Bandung sih harusnya gue nggak tidur sampai keringetan ngucur gitu. Gue baru ngeh dari si Mas Tio itu. Nah habis itu si Mas Tio akhirnya ngomong gini sama gue, ya udah lah Ken gitu, nanti kapan-kapan gue ketemu juga sama bokap lo, karena kan yang bokap gue sakit itu kan. Iya. Nah, terus akhirnya setelah hari itu gue nggak balik ke rumah karena waktu itu gue masih shock sebenarnya. Akhirnya gue nginep di rumah temen gue. Nah pesannya Mas Tio waktu itu cuma, Kan untuk beberapa waktu ini lo jangan tidur di atas kasur, karena apapun makhluk yang dia kirim ke lo, dia biasanya melayang berapa senti dari tanah. besokannya barulah kita ke rumah sambil Mas Tio ini kan mau ketemu sama bokap gue kan. Sampai rumah gue tuh Mas Tio cuma ngomong gini sama gue, aduh Ken, rumah lu nih dibolongin nih, kata dia. Terus gue kayak, maksudnya gimana ya Mas gitu. Ya lu tahu kan kayak orang-orang tua yang suka bilang kalau maghrib pintunya ditutup, jendelanya ditutup gitu. Dan kata Mas Tio tuh ya itu benar gitu, biar hal-hal yang gak bagus di luar, makhluk-makhluk yang gak bagus di luar sana tuh gak bisa masuk. Sedangkan rumah gue itu kayak dibikin bolongan gitu sama dia di pintu, di dekat ruang tamu. Jadi kata dia makhluk apa aja tuh bisa masuk. Jadi kayak jalan masuknya sih Iya, itu. jadi makanya dia gampang aja tuh mau ngirim mau apa tuh. Terus abis itu karena Mas Tio ini sebenarnya nggak enak juga sama bokap gue, akhirnya kita tuh nggak cerita detail ke bokap. Intinya gue cuma ngenalin ada temen mau ketemu gitu, mau ngobrol. Nah Mas Tio itu ketemu sama bokap gue, dia kayak ngobrol biasa, kayak hal-hal gimana Om, emang Om kerja di mana, hal-hal yang kayak gitulah, ngobrol sama bokap. Sambil dia sebenarnya ngobatin bokap waktu itu. Nah waktu di rumah setelah dia ngobrol sama bokap, ada lagi nih satu kejadian. Si Mas Tio itu sempat ngomong gini sama gue. Kan gue minta garam ya di piring kecil waktu itu. Jadi sebenarnya waktu mantan gue Andre ini nelfon malam-malam itu, ada satu kejadian yang dia ternyata itu triggernya lah dia kontak gue. Jadi dia tuh sempet di jalan hampir ditabrak truk lah mobilnya, ceritalah dia sama si Mas Tio ini. Mas Tio ini sebenarnya curiga ini kenapa gitu, karena dia ngerasa kayak ada yang ngerjain gitu. Makanya si Mas Tio ini ya cobalah ngobrol ketemu sama gue gitu. Nah si mantan gue ini sebenarnya nggak tahu juga nih masalahnya apa, cuman si Mas Tio pun pengen cari tahu sebenarnya benar apa nggak tebakan dia gitu. Jadi si Mas Tio tuh dulu nyuruh, Lu bikin kopi hitam pekat banget, taruh di samping meja tempat lu tidur, terus ditutup katanya. jadi besok paginya kopi tuh habis Mbak Jang. Ya siapa yang mau minum ya, kalau manusia biasa kan pahit. Pahit, Nah
Nah dari situ Mas Tio tahu, oh ini ya memang lu ada yang ngerjain nih gitu. Nah dia nebak-nebak nih, ada hubungannya nih sama siapa gitu. Karena waktu itu kan posisinya emang gue baru putus juga kan sama dia. Terus gue jadian sama si Riva ini. Nah dari situ akhirnya dia minta garam itu, didoain lah sama dia. Terus diambil garamnya tuh, terus ditaruh di tengkuknya si Andri tuh. Di malam itu tuh gue ngeliat si Andri tuh nunduk pas dia ngangkat kepala itu, mata dia yang putih-putihnya tuh merah banget, mukanya tuh merah. Terus dia cuma sibuk bilang, aduh panas nih, panas, dia bilang. Terus si Mas Tio tuh bilang, ya ini kata dia, lu kayaknya lu dikerjain juga. Pertanyaan juga sih buat gue, kenapa gitu. Kenapa sih, sedangkan si Andri itu gak kenal kan sama si Riva ini. Jadi si Riva ini dari awal ketemu gue tuh tahu gue sama mantan gue ini ya emang kayak nggak bisa lepas. Jadi kayak gue putus terus gue nyambung lagi, gue putus gue nyambung lagi gitu. Terus gue nanya kan sama si Mas Tio itu, kenapa sih dia kayak gini gitu, buat apa gitu. Ya nggak ada, kan dia cuma obsesi aja. Terus gue bilang, maksudnya ya emang dari awal kuliah kata dia cuma obsesi aja sama lu kata dia. Kenapa baru sekarang, pertanyaan gue. Kan gue kuliah udah berapa tahun lah itu. Terus karena dia nih tahu lu tuh selama ini pacaran, putus lu pasti punya pacar baru lagi. Jadi dia sebenarnya Mas Tio tuh bahasanya dia tahu diri sih sebenarnya. Dia tahu lah lu tuh nggak bakal mau deket lah intinya gitu. Terus pas yang gue pergi sama temen gue karaokean, ketemu tuh sama dia. Nah dia tuh tahu waktu itu posisinya hubungan gue sama pacar gue itu lagi nggak baik-baik aja. Jadi kayak ya dia punya kesempatan buat masuk. Ada jalan masuknya, ada kesempatan situ. Ngedeketin gue lah waktu itu. Sebenarnya waktu kejadian itu tuh yang paling bikin gue kesel adalah kenapa bokap. Bokap gue ini kan nggak pernah gimana-gimana gitu. Nah terus Mas Tio bilang, dia tuh bisa ngeliat aura sih kan. Dari awal emang bokap lo kayaknya emang agak kurang srek lah sama dia gitu. Jadi dia akhirnya ya udah bikin bokap lo jadi kayak gitu. Nah itu tuh waktu kejadian itu tuh gue sebenarnya kesel banget. Setelah abis kejadian bokap, besoknya Mas Tio itu telepon, terus dia nanya, Ken ini mau diapain? Makhluk Riva yang ini. Makhluk yang si Riva kirim ini mau diapain kata dia. Terus gue tanya, resikonya apa ya mas? Kalau kita tarik aja semuanya, gue buang bisa, atau lo mau balikin semuanya ke dia, tapi ada resikonya. Waktu itu gue emosi banget, terus gue bilang, udah balikin aja lah semuanya gitu. Tapi abis itu gue mikir kayak, udahlah ngapain? Ya, udahlah mas, buang aja gitu. Gue minta dibersihin aja. Yang aneh waktu itu adalah dari pas gue ke Jakarta, kan gue ngabarin tuh gue mau balik ke Jakarta. Gue ketemu karena masih Mas Tio itu, dia tuh nggak ada kontak gue sama sekali. Padahal kan maksudnya ya gue pacaran gitu. Iya masih statusnya pacar gitu kan. Dia nggak nanya, udah nyampe apa-apa gitu. Jadi gue kayak ngerunut gitu kan, aduh apa iya apa enggak gitu. Karena kan waktu itu gue mikirnya hal kayak gini tuh beneran ada apa enggak sih gitu. Sampai satu waktu setelah kejadian habis gue minta tolong Mas Tio buat udah ngebersihin aja gitu. Dia ada SMS waktu itu. SMS-nya kata-katanya cuma maaf aku hilaf. Terus gue bingung kan, kayak dia kayak udah tahu semuanya sih waktu itu. Nah, waktu itu gue cuma bilang sama dia, aku maafin. Terus kita nggak bisa temenan aja, dia bilang gitu. Terus gue bilang waktu itu, even buat temenan pun gue nggak mau. Udah tuh, dia tuh kayak hilang aja. Gue udah nggak pernah kontak sama sekali. Nah, setelah itu tuh kayak kan udah nggak pernah gue bahas tuh ya Jeng. Jadi kayak ya udah kejadian itu udah selesai. Terus si Mas Tio itu sempet bilang waktu itu di lemari dia itu kan ada Gucci gitu. Ya dari mana gue tahu. Nah waktu itu tuh ada acara kakak gue nikahan, adik gue yang nomor 4 itu mesti ini jemput penghulu. Oke. Karena pagi-pagi, jadi akhirnya dia nginep lah di rumah si Riva ini.
Jadi waktu gue cerita sama adik gue nih, Oh, ada iya, kejadian iya. gue yang gini, terus gue ada cerita kan, iya katanya di kamarnya, di dalam lemarinya tuh ada Gucci. Terus adik gue nih bilang, iya emang ada kak. Gitu. Lah, lu tau dari mana? Kan waktu itu gue nginep. Jadi waktu gue nginep itu, gue tidur di kamarnya dia. Nah waktu itu dia sempat nawarin, kalau lu bosan lu baca komik. Dia buka lemari, komiknya tuh posisinya di atas. Nah dia lihatlah itu di bawahnya tuh emang ada Gucci Di dalam lemari di dalam itu. lemari itu. Adek gue tuh sebenarnya bertanya-tanya juga, ngapain Gucci di dalam lemari. Gucci kan biasanya dipajang ya, ngapain Gucci segede gitu ada di dalam lemari. Udah tuh jadi kayak oh emang yang gitu tuh beneran ada. Terus jadi make sense gitu buat gue, kejadian-kejadian yang terjadi. Terus sebelum-sebelumnya jadi gue sambung-sambungin, oh iya emang ternyata beneran ada gitu. Dia emang setelah kejadian itu gue udah nggak pernah ketemu sama dia. Udah lost contact bener-bener ya. Gue bener-bener lost contact dan waktu itu gue takut banget. Dia sempet ada kontak pas gue kerja, tapi terus dia ngilang lagi. Nah waktu itu si Mas Tio itu pernah ngomong juga sama gue, ada satu barang yang dia kasih ke gue. Barang itu tuh kayak media dia buat mungkin sasaran dia kalau mau ngirim gitu. Dia tuh ada ngasih baju Waktu masih pacaran waktu ya? masih pacaran. Itu udah ngasih baju ke gue. Terus dulu bahasanya lucu. Nih kalau lu kangen, nih gue kasih baju gue. Dulu gue agak aneh gitu. Tapi terus ternyata ya itu Mas Tio bilang, ya itu kayak media dia sih Ken. Jangan sembarangan lo buang. Ini mesti kayak lo doain dulu. Terus akhirnya waktu itu kita buang gitu deh ke sungai. Biar nggak ada lagi yang gitu-gitu. Karena Mas Tio waktu itu bilang, Jangan dibuang sembarangan. Ini harus lu doain dulu gitu. tapi emang sih dia aneh. Dan sampai sekarang pun gue nggak pernah nanya sama dia. Gue takut sih. Iya. Karena dasarnya obses tadi tuh ya Mbak. Iya, karena dia emang cuman obsesi aja. Jadi kan kayak hal ini kan kita bisa bilang ini dipelet lah gitu. Jadi gue tuh bisa lepas dari hal ini aja tuh gue udah bersyukur banget. Pacar sendiri tapi dipelet gitu ya Mbak ya bahasanya. Nah itu kayak padahal ya. Jadi kan gue tuh ketemu sama dia tuh kan pertama kali kan di kereta kan. Waktu gue ketemu di kereta itu gue nggak ngerasa ada yang aneh. Dan emang waktu dia duduk di samping gue itu gue kan mikirnya kayak karena waktu itu gue keretanya malam kan. Oh yaudahlah ada yang nemenin gitu. Dan dia tuh sebenarnya sama kakaknya dan dia tuh kakaknya duduk di belakang. Kakaknya tuh ditinggal sama dia sampai gue nyampe. Cara dia ngedeketin gue tuh nggak langsung gitu loh Mbak Ajeng. Jadi habis ketemu di kereta di Jakarta tuh, dia kan orang Jakarta juga. Jadi waktu kita posisinya sama-sama di Jakarta, dia sempat ngajakin gue nongkrong gitu. Gak ada yang aneh, biasa-biasa aja gitu, kayak normal aja, ngajakin jalan, ngobrol. Terus gue pulang, terus dia ngilang lagi tuh Mbak Ajeng. Pas gue di Bandung, dia sempat kontak temen gue datang dari Jakarta, temenin gue yuk nongkrong gitu, nongkrong sama temennya. Emang waktu pas dia ngajakin gue nongkrong itu gue selalu punya pacar, makanya kayaknya dia nggak berani buat masuk. Belum ada gitu. kesempatan Iya, gitu ya dia. intinya kayak gitu sih. Jadi gitu aja Mbak ya cerita dari pengalaman Mbak Keken Iya. terkait jin itu ya. Pengalaman yang bikin gue percaya sih hal kayak gitu emang Ada bener ya. bener ada. Terus buat teman-teman Ariki nanti nih Mbak Keken ada pesan nggak? Atau biar sharing pengalaman ini kuncinya apa kayak gitu? Buat kita tahu orang ini beneran tulus apa enggak, buat kenal sih emang susah ya gitu. Tapi memang kita harus lebih hati-hati aja. Manusia ya punya keterbatasan emosinya mungkin yang nggak bisa dia tahan lah, apalah gitu. Nah kita ya sih sebagai manusia tuh mesti bisa mawas diri, terus ya imannya aja sih Mbak Ajeng. Iya. Cuma itu pegangan kita soalnya Mbak ya. Betul. Nah, iku rek cerita dari Mbak Keken tentang pengalamannya sama pacarnya, yang pacarnya sampai kirim
istilahnya kayak pelet ya, terus jin pengawasnya itu. Dari kalian punya nggak pengalaman yang serupa sama Mbak Keken? Langsung aja Rek komen di bawah atau kirim cerita kalian ke tim cerita malam ini yang ada di description box bawah. Jangan lupa juga Rek buat kalian subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi dari cerita-cerita malam ini. Segitu dulu cerita malam ini, sampai jumpa di cerita-cerita malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.